Saya kalkulasi untuk 1,3 hektar mas, itu kemarin saya rugi sekitaran 40-an juta mas. Menurut saya nggak ada mas umur 20-an tahun itu sukses kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tia Ma'ruf. Umur saya 18 tahun. Saya petani bawang merah, berasal dari daerah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Panggilan saya Ma'ruf mas. Ini cuman sekitaran 5.000 meter untuk bawang merah. Untuk di daerah sini 5.000 meter mas. Untuk cabai tapi beda daerah mas, ada sekitaran 7.000-an meter mas. Mungkin untuk awalnya cuman seneng aja mas, seneng aja, tidak ada paksaan. Cuman dulu kan kakak saya pernah nanam tapi masih gagal mas. Terus saya disuruh mencoba. Alhamdulillah sekarang udah melewati beberapa proses mas, sampai ke titik ini walaupun belum enak mas, masih proses. Awal bertani aku kelas 2 SMK mas. Iya, bawang merah sama cabai mas. Kemarin sekitaran, kalau untuk meteran sekitaran 1.200-an mas untuk pertama kali itu. Mungkin sekitaran 2.800 batang mas. Dalam pertanian itu omsetnya gede mas, tapi modal dengan resikonya juga gede. Bahasanya kita bisa dapat uang banyak mas dari bertani itu kalau dalam waktu dan situasi kondisi yang pas. Misal untuk harganya bagus, terus cuacanya bagus untuk pertumbuhan gitu. Dari setiap orangnya berbeda-beda ya mas. Mungkin dari orang tua saya juga bertani mas, tapi bertani padi dulu mas. Kalau sekarang ya udah bawang merah sama cabai juga kalau orang tua saya. Terus saya ada keinginan mungkin dari hortikultura ini bisa menghasilkan uang banyak. Pikiran saya kayak gitu mas, tapi realitanya juga modalnya juga banyak, pupuk mahal, terus hasilnya ya besar kalau pas besar, tapi kalau pas nggak besar ya nggak besar kayak gitu, bisa kalah. Bahasanya ya gambling lah mas. Untuk setiap panennya juga 2 bulan mas. Kalau perputaran uang untuk bawang merah lumayan agak cepat mas, tidak selama cabai. Tapi kalau cabai itu kan metiknya bisa beberapa kali ya mas. Jadinya kalau bawang merah itu pas panenan itu harga murah ya udah dapatnya segitu. Pas kalau mahal ya dapatnya banyak. Untuk musim tanam saat ini kendalanya sangat banyak mas di tanaman bawang merah. Penyakitnya semakin banyak, untuk mengendalikannya sangat sulit mas. Kalau sekarang itu ada hama penghisap mas, bisa dikatakan kalau untuk petani daerah sini gurem mas. Jadinya itu menghisap nutrisi di batang mas, itu tinggalnya ada di sela-sela batang. Jadinya untuk mengobatinya sulit, perlu perawatan lebih ekstra lagi mas. Untuk bahan aktifnya mungkin mereknya kalau aku biasa pakai itu Uninap ya, dari MKD mas. Untuk gurem bisa diobati dengan Abamectin juga mas. Ya tapi untuk tingkat kematiannya gurem itu belum tahu mas. Soalnya kan sangat kecil, ada di rongga, di sela-sela rongga daun bawang mas. Jadinya sulit. Selain hama, kalau di bawang merah itu modalnya juga lumayan besar mas. Per 1.000 meter untuk di daerah sini ya mas, sekitaran habis sampai panen itu 13-15 juta mas per 1.000 meter. Tanaman yang kemarin ini saya 1,3 hektar mas untuk tanaman bawang merah. Untuk sekarang cuma 5.000-an meter mas. Kalau untuk cabai sekarang masih ada juga ya, sekitaran 6.000 sampai 7.000-an meter mas. Untuk yang tanaman kemarin ini saya kalkulasi untuk 1,3 hektar mas, itu kemarin saya rugi sekitaran 40-an juta mas.
Saya modal sekitaran 140 sampai 150-an juta Mas. Dapat uang sekitaran 110-an, 120-an juta. Dari tahun kemarin juga rugi Mas saya Mas. Kemarin itu modal sekitaran 100 cuman dapat uang sekitaran 70 Mas. Bahasanya kita kalau udah kebacut nyemplung kita harus mentas Mas. Bahasanya kayak gitu. Mungkin keberhasilan bukan hari ini tapi esok kan menemui Mas. Kalkulasi semuanya kemarin cuman sedikit Mas, malah dapat uang modal sekitaran 25 juta, dapat uang 60-an juta. Untuk saya yang penting nanam aja Mas. Ya semoga akan ketemu harga lagi kayak gitu Mas. Yang penting mempertahanin cuman nanam gitu Mas. Kegagalan adalah sebagian proses dari kita untuk meraih keberhasilan ya Mas. Dari sebuah kegagalan itu menjadi salah satu proses saya Mas untuk menjalani profesi ini. Selain pakai kimia yang banyak, kita juga pakai produk organik juga banyak Mas. Kita pakai Trichosniper, asam humat juga ada Mas. Itu penting Mas untuk biar tanamannya penyerapan nutrisinya juga sempurna Mas. Untuk mengurangi bakteri-bakteri jahat juga Mas. Residu kimia juga bisa berkurang Mas. Untuk trik di bawang merah pengolahannya saya cuma Mas, pakai Trichosniper sama asam humat Mas. Dispray terus dikocor Mas, dikasih di tampungan. Itu biasanya per tampungan itu saya kasih 1 kilo Mas, 1 kilo sampai 2 kilo asam humat. Sama juga untuk Trichosnipernya Mas, itu sekitaran 200-an liter Mas. Diinfuskan melalui diesel Mas, diinfuskan nanti jadinya diesel ikut menyedot terus buat mengocor ke lahannya Mas. Saran saya ya Mas, kalau pengaplikasian itu lebih baik sore Mas, soalnya kan bakterinya kan bisa masuk tanpa harus kena sinar matahari Mas. Yang pakai organik sama yang full kimia mungkin cuman dari biaya Mas, biayanya lebih agak ringan sedikit Mas kalau pakai organik itu. Lahan kalau lama-lama pakai kimia terus juga residunya makin banyak tuh Mas. Efeknya tanah jadi keras Mas, jadi bantat. Tanahnya nggak bisa gembur, otomatis kan akar itu nggak leluasa Mas. Berkembangnya juga sulit toh Mas, akar kalau lemah keras. Hal terpenting di tanaman bawang merah ya Mas, itu air Mas. Kebanyakan air juga nggak bagus, kekurangan air juga nggak bagus. Jadinya kelembapannya harus stabil, tanah harus basah terus, nggak boleh sampai keras Mas. Nutrisi nggak boleh telat Mas untuk bawang merah. Untuk pemupukan untuk 60 hari ya Mas. Bawang merah itu kan sekitar 60-an hari. Mupuk biasanya 4 kali Mas. Di umur 9 hari, 17, 24, 25-an, malah 30-an hari Mas. Untuk spray fungit dan insek itu kalau di bawang merah itu sangat rapat Mas intervalnya. Bisa 1 hari sekali, terus pokoknya hampir 60 hari itu nyepray terus Mas. Di bawang merah itu boros sekali Mas insek sama fungit. Kebetulan saya bergabung di salah satu komunitas seniman pertanian Mas. Di sana cabai Mas, tapi saya juga agak memix. Jadinya metodenya saya mix untuk di bawang merah juga saya terapkan di bawang merah juga, nggak cuma ke cabai Mas. Termasuknya agak signifikan Mas perbedaannya, bisa dilihat sendiri Mas. Mungkin SOP-nya bisa digunakan di beberapa macam tanaman Mas. Untuk di cabai sama bawang merah itu ya bagus. Metode buku sakti ini juga saya aplikasikan di tanaman cabai saya Mas. Hasilnya sangat bagus Mas. Untuk tingginya bisa segini saya Mas cabenya, dengan buah yang sangat banyak, bisa berapa puluh kali petikan Mas. Alhamdulillah masih diberikan panen. Salah banget Mas kalau buku sakti cuman bisa dibuat cabai doang. Buku sakti bisa diaplikasikan di bawang merah juga Mas. Ada temen juga yang mengaplikasikan di melon juga bisa Mas. Hasilnya ya sangat bagus Mas, bisa ditonton sendiri ya Mas hasilnya. Saya tumpang sari di bawang merah Mas. Jadinya umur 30 hari itu, bawang merah umur 30 hari saya tumpang sari cabai Mas. Sangat efektif Mas. Tanaman cabenya bisa ngirit modal Mas. Bawang merah 60 hari kan Mas. Umur 30 hari saya masukin cabai, otomatis kan 30 hari cabai numpang hidup di bawang merah Mas. Pemupukan, penyepraian, terus intinya ngrumate lah Mas. Kita itu di seniman pertanian itu memiliki banyak fasilitas Mas. Enggak cuman beli buku terus dibiarkan saja sama adminnya.
kita bisa tanya-tanya langsung ke admin untuk kendala yang ada di lahan kita, Mas. Kita bisa memvideokan, admin juga membalas dengan cepat, Mas. Untuk kendala nanti diberikan solusi, Mas, sama admin. Namanya Mas Daniel, Mas. Langsung penulis bukunya, langsung dijawab, Mas, biasanya. Untuk kita tanya apa aja kondisinya. Ini kalau ngobati ini apa, kayak gitu. Langsung dikei, istilahnya langsung dikei jawabannya, Mas. Langsung kei obatnya jenenge iki. Untuk petani muda di Indonesia, kita harus lebih semangat memajukan pertanian di Indonesia, Mas. Karena Indonesia memiliki banyak sumber daya yang sangat melimpah sekali, Mas, di Indonesia ini. Jangan sampai kita yang muda malah malas-malasan di rumah. Kita harus mengembangin sumber daya yang ada, Mas. Terutama kalau udah yang terlanjur masuk di pertanian ya, Mas. Kita harus menikmati proses kita sebagai petani ya, Mas. Untuknya di pertanian untuk hasil nggak menentu, Mas. Kadang untung, kadang rugi. Kita harus menikmati proses itu, Mas. Ibaratnya kalau mencapai kesuksesan itu nggak satu langkah langsung sukses, enggak, Mas. Kita harus melewati tangga prosesnya setiap langkah gitu, Mas. Menurut saya nggak ada, Mas, umur 20-an tahun itu sukses kecuali orang tuanya kaya raya. Kita perintis bukan waris, Mas. Terima kasih banyak untuk Mas Daniel dan seluruh anggota seniman pertanian dimanapun itu berada ya, Mas. Di seluruh daerah Indonesia sudah menjadi salah satu keluarga, salah satu pembimbing bagi saya sampai titik ini, Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.